Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linfa Oktani dari kelas 11 C. Di sini saya akan memaparkan soal-soal ulangan matematika tingkat lanjut. Di sini terdapat 5 soal. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 3 sin 2x. Kemudian, cara pengerjaannya, pertama, tentukan terlebih dahulu mana A, B, C, dan D. Untuk menentukannya bisa dilihat dari soal 3 sin 2x. Untuk nilai A-nya adalah 3, untuk nilai B-nya adalah 2, untuk nilai C-nya adalah 0, dan untuk nilai D-nya juga adalah 0. Kalau kalian masih bingung, kenapa C dan D-nya itu adalah 0? C dan D-nya itu 0 karena di dalam soal tidak terdapat angka yang lainnya. Jadi jika tidak ada angka yang lainnya, maka nilainya adalah 0. Maka dari itu, C dan D-nya juga adalah 0. Kemudian menentukan nilai maksimum bisa menggunakan rumus, yaitu A ditambah D sama dengan 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kenapa harus 3 ditambah 0? Karena A-nya itu 3 dan D-nya itu 0. Kemudian menentukan nilai minimum. Nilai minimum rumusnya negatif A ditambah D sama dengan Negatif 3 ditambah 0, jadi hasilnya adalah negatif 3. Kenapa harus negatif 3 ditambah 0? Karena di sini rumusnya ada negatif A, sedangkan A kan di sini 3, D-nya itu 0. Jadi negatif 3 ditambah 0 sama dengan negatif 3. Kemudian menentukan periode sama dengan 10 derajat per 2 sama dengan 180. Kemudian amplitudonya yaitu A sama dengan 3. Bisa ditentukan tidak bergeser. Kemudian pada grafiknya dibuat seperti pada gambar berikut ini. Kemudian kita bisa membuat grafiknya. Sebelum membuat grafik, kita harus menghitung terlebih dahulu X sama dengan 45 derajat. Kemudian di bawahnya Y sama dengan 3 sin 2 buka kurung X sama 0 ditambah 0. Kemudian 3 sin 2 sama dengan 45 ditambah 0 ditambah 0. 3 sin 2 sama buka kurung 45 derajat ditambah 0. Kemudian 3 sin 90 ditambah 0. Kemudian 3 kali 1. Kenapa di sininya 1? Dikarenakan sin 90 yaitu 1. Kemudian 3 tambah 0 sama dengan 3. Kenapa jadinya 3 tambah 0? Karena di atasnya 3 kali 1 yaitu 3, ditambah 0 itu dari yang atas yang 3 sin 90 tambah 0. Jadi ke bawahnya 3 ditambah 0 sama dengan 3. kemudian untuk sin selanjutnya, sin 90, sin 135, sin 180 derajat bisa mengikuti langkah-langkah yang barusan sudah disampaikan pada sin 45. Tetapi jika sin selanjutnya, setiap X itu diganti dengan 90, 135, dan 180 derajat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu pada segitiga ABC diketahui panjang B sama dengan 3 cm, panjang C 6 cm, dan sudut A 60 derajat. Pertanyaannya, tentukanlah panjang sisi A. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, cara penyelesaiannya kita bisa memasukkan rumus. Tetapi sebelum memasukkan rumus, kita harus menggambar terlebih dahulu segitiga yang dimana sudah ditentukan dalam soal bahwa panjang A 3 cm dan B 6 cm, sedangkan sudut A yaitu 60 derajat. Kemudian rumus segitiganya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Kemudian setelah kita mengetahui rumus segitiganya, langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan cara memasukkan DC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali cos A. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat. 6 itu dari mana sih? 6 itu dari panjang
B, yaitu 6. Kemudian ditambah 3 kuadrat, 3 juga sama dari panjang A, yaitu 3. Dikurangi 2 dikali 6 dikali 3 dikali cos B. Kemudian selanjutnya BC kuadrat sama dengan 36. 36 itu dari mana sih? 36 itu dari hasil 6 kuadrat ditambah 9. 9 juga sama dari hasil 3 kuadrat. Dikurangi 2 dikali 6 dikali 3 dikali cos 1/2. Kenapa harus 1/2? Karena cos 60 itu 1/2. Kemudian BC kuadrat sama dengan 36 ditambah 9 dikurangi 36. Kenapa jadi 36 ke bawahnya? Karena 2 dikali 6 dikali 3 hasilnya yaitu 36 dikali 0,5. Kemudian BC kuadrat sama dengan 45 dikali 18. 45 itu dari hasil 36 ditambah 9. Kemudian yang 18-nya 36 dikali 0,5. Kemudian hasil akhirnya BC kuadrat sama dengan akar 27. Sebelum ke hasil akhirnya, kita harus mencari terlebih dahulu akar 27 itu berapa. Maka hasilnya yaitu 5,19. Kemudian nomor 3, gambarlah grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 2x dikurangi 4 per x tambah 2. Sebelum kita menggambar grafik fungsi rasional, kita harus menentukan dulu titik potong dengan sumbu x sama dengan y sama dengan 0. Selanjutnya y sama dengan 2x dikurangi 4 per x tambah 2. Langsung saja dikali silang dengan 0/1. Kenapa menjadi 0/1? Karena setiap y itu digantikan dengan 0. Setelah dikali silang maka hasilnya 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya 2x sama dengan 4. Kenapa menjadi 4? Karena angka 4 itu pindah ruas. Yang awalnya negatif, kalau pindah ruas itu bisa menjadi positif. Maka sebaliknya juga, kalau semisalnya positif, kalau pindah ruas itu menjadi negatif. Maka selanjutnya x sama dengan 4 bagi 2. Kenapa 4 bagi 2? Karena 2 juga pindah ruas menjadi bagi, maka hasilnya adalah 2. Setelah menentukan titik potong dengan sumbu y, belum selesai ya, kita juga harus menentukan titik potong sumbu x. Jadi sama seperti yang di atas, setiap x itu digantikan dengan 0. Maka y sama dengan 2x dikurangi 4 per x tambah 2. Hasilnya 2 buka kurung 0 dikurangi 4. Karena kenapa menjadi 0? Karena setiap x itu diganti dengan 0. Maka 2 buka kurung 0 dikurangi 4 per 0 ditambah 2. Maka hasilnya negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Belum selesai sampai di sana ya, kita juga harus menentukan asimtot tegak, asimtot datar, dan membuat titik bantu atau tabel. Untuk menentukan asimtot tegak, kita cukup menambahkan x tambah 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi asimtot tegaknya adalah 2. Kemudian untuk asimtot datarnya, y sama dengan 2x dikurangi 4 per x tambah 2. Maka hasilnya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Setelah menentukan titik potong sumbu x, sumbu y, asimtot tegak, asimtot datar, ini bagian terakhir kita untuk membuat titik bantu ataupun tabel. Biasanya kalau bikin titik bantu, x-nya itu sudah ditentukan atau bisa jadi negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Tetapi untuk nilai y-nya kita harus mencari terlebih dahulu. Cara mencarinya adalah y sama dengan 2x dikurangi 4 per x ditambah 2. Nah, jadi setiap x-nya itu diganti dengan yang sudah tertera di dalam tabel. Misalnya negatif 3. Jadi 2 buka kurung negatif 3 dikurangi 4 per negatif 3 ditambah 2. Maka hasilnya jadi negatif 6. Jadi untuk mencari nilai y selanjutnya bisa menggunakan cara yang barusan sudah dijelaskan atau sudah disampaikan. Jadi hasil akhir dari grafik fungsi rasional bisa dilihat dari gambar. Kemudian terdapat pertanyaan nomor 4, yaitu diketahui f(x) sama dengan negatif 1 jika x kurang dari negatif 2. Kemudian 0 jika negatif 1 kurang dari x kurang dari 2, kemudian 2 jika 2 kurang dari x
kurang 4 dari 4, kemudian 3 jika X lebih dari 4. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah F negatif 2, F negatif 1, F3, F5. Untuk yang terakhirnya, gambarlah grafik fungsi tangga tersebut. Kita untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak usah selalu khawatir. Gimana sih caranya? Caranya bisa dilakukan seperti ini. Kan misalnya pada yang pertama ditanyakannya F negatif 2. Jadi kita harus cari terlebih dahulu negatif 2 itu ada di sebelah mana yang sudah tertera dari gambar tersebut. Kan negatif 1 jika X kurang dari negatif 2. Nah, kita harus cari dulu kurang dari negatif 2 itu berapa. Nah, kan X kurang dari negatif 2 yaitu negatif 1. Kemudian untuk selanjutnya juga sama seperti cara tersebut. F negatif 1, jadi kita harus cari dulu negatif 1-nya ada di sebelah mana. Jadi F negatif 1, kemudian 0 jika negatif 1 kurang dari X kurang dari 2 yaitu kurang dari 1 yaitu 0. Jadi untuk pertanyaan yang F negatif 1 yaitu jawabannya adalah 0. Kemudian selanjutnya juga seperti cara yang barusan sudah jelas. Kemudian untuk membuat grafik fungsi tangga, yaitu dari soal kan sudah disebutkan negatif 1 jika X kurang dari negatif 2. Jadi negatif 2 itu tertera di sini. Negatif 2 itu untuk menentukan titiknya, sedangkan negatif 1 itu pada garis grafiknya. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Kemudian untuk 0 jika negatif 1 kurang dari 2. Kemudian jika kurang darinya ada garis di bawah, itu titiknya harus full bulat hitam. Kalau misalnya tidak ada garis di bawahnya, itu bisa melingkar saja. Jadi untuk 0 jika negatif 1 kurang dari 2 yaitu titiknya garis potongnya itu berada pada garis 0 seperti yang terlihat di gambar. Kemudian titik 0 yang benar-benar kosong itu disimpan di negatif 1 dan titik yang satunya lagi disimpan pada 2. Nah, untuk di titik nomor 2 itu titiknya full karena kurang darinya ada garis. Kemudian untuk menentukan titik-titik berikutnya sama seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu diketahui A sama dengan 1I ditambah 2J ditambah 2K, kemudian B sama dengan negatif 3 dikurangi sama dengan negatif 3I dikurangi 2J dikurangi 1K. Yang ditanyakannya A sama dengan A ditambah B, B sama dengan 2A dikurangi 3B, dan C A dikali B dan D A dikali B. Kenapa kalinya ada 2 di sini? Kalinya berbeda ya, cara pengerjaannya juga berbeda. Yang C itu kalinya pakai titik, tetapi yang D itu kalinya seperti biasa pakai. Langsung saja pada cara pengerjaannya. Yang nomor 1 A ditambah B sama dengan buka kurung 1 ditambah 2J ditambah 2K ditambah negatif 3I dikurangi 2J dikurangi 1K. Kemudian untuk mengerjakannya langsung saja pada cara pengerjaannya. A ditambah B. Untuk cara pengerjaannya yaitu kita harus menggabungkan huruf yang sama, misalnya I ditambah I, J ditambah J, dan K juga ditambah. Jadi A ditambah B sama dengan 1I ditambah 2J ditambah 2K ditambah negatif 3I dikurangi 2J dikurangi 1K. Seperti yang tadi sudah dibilang, kita harus menggabungkan huruf yang sama, I dan I, J dan J, K juga dengan. Selanjutnya
1 ditambah negatif 3i ditambah 2 ditambah negatif 2j ditambah 2 ditambah negatif 1k. Jangan lupa di setiap hasil yang sudah diketahui harus pakai identitasnya masing-masing. Maksudnya identitas itu seperti i, j, dan i. Jadi untuk hasilnya yaitu negatif 2i ditambah 0j ditambah 1k. Kemudian untuk yang B yaitu 2A dikurangi 3B. Yang B di sini terlihat berbeda dengan yang sebelumnya karena di depannya ada angka 2 dan angka 3. Jadi sebelum mengerjakannya 2 dan warahmatullahi wabarakatuh.